boro-boro tahajud, zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya 8:30 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan kuasanya masih dijaga iman kita hari ini datang ke majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Ini pun masih tergolong awal bulan, aman dompet. Ada yang cuman lewat doang tanpa permisi. Tenang ya. SPP gitu. Insyaallah. Tenang ya. Ada rezekinya insyaallah. Dan selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim, salam kenal pada para asatiz, alim ulama, ustadz dan ustadzah yang menjadi pengajar masjid ini, di sekolahan ini, dan bunda-bunda yang dirahmati Allah. Suaminya pada diajak nggak, Bu? Kerja ya. Iya, nggak apa-apa. Sedang berjihad di jalan Allah ya. Dan istrinya alhamdulillah ke majelis ilmu, nggak kemana-mana. Alhamdulillah. Biasanya nanti anak-anaknya soleh-soleha insyaallah. Baik, istilah. Ini berarti udah yang hadir di sini ini orang tua murid semua. Bukan? Oh, bebas juga umum. Oh, kirain ini berarti orang tua murid semua, kan berarti nggak ada yang jomblo ya. Tunggu. Ada yang angkat tangan tapi saya nggak percaya dia jomblo. Nggak apa-apa ya. Syarat masuk surga bukan harus menikah atau jomblo ya. Yang penting takwa kepada pencipta jodoh ya. Bismillah, semoga yang masih jomblo dianugerahkan yang solih solihah. Bunda, jangan ngapain itu di tangga. Duduk aja ke sini. Saya berasanya diintip nih. Bunda sehat semua ya. Apa judul kita hari ini? Masya Allah. Bagi yang sudah punya keturunan berarti tinggal dipraktekkan. Bagi yang masih belum, bahkan belum ada pasangannya, nggak apa-apa ya. Karena selagi jomblo itu waktu yang paling tepat untuk menambah ilmu sebanyak-banyaknya. Karena perlu ilmu ya. Orang bilang masalah kemanusiaan paling besar kemiskinan, kelaparan, atau bahkan kriminalitas. Menurut kami justru yang lebih bahaya adalah ketiadaan ilmu atau ketidakinginan mencari ilmu ya. Beneran, Bu. Orang nggak punya ilmu tuh masih bisa lulus, Bu. Nyontek, beli kunci jawaban,
Bahkan nggak usah sekolah, sekarang bisa beli ijazahnya aja, Bu. Ya, kita tahu ya. Maka, tapi kalau misalkan isi kitanya yang kosong, maka mau kerja juga sebulan sekali dipecat ada. Karena punten, kalau misalkan tidak punya keterampilan, maka pasti jadi beban. Ya, Ibu tahu negara Australia? Kalau di Australia itu ya, syarat masuk ke sana itu ditanya dulu, kamu punya keterampilan apa ketika nanti ngurus visanya, ya. Kalau misalkan ternyata punya keterampilan, tapi misal salah satu yang udah paling banyak dan memang jurusan kuliah yang paling banyak diambil akuntansi misalkan, ya, maka bisa ada kemungkinan nggak dikasih izin untuk ke Australia visa. Tapi ketika ada yang bisa waktu itu bisa bikin dari kayu jadi kursi ukiran yang cantik, atau ada juga yang pernah sebagai dia pandai menjahit, sekolahnya nggak nyampe S1, boro-boro S1 ya, apalagi S2 dan yang lainnya, tapi punya keterampilan yang orang tidak punya. Kata yang ngasih visanya orang kedutaannya, Australia membutuhkan Anda. Jadi harus punya skill, ilmu, keterampilan, ya. Itu sampai di beberapa negara sudah diterapkan seperti itu, ya. Jadi itu yang membuat manusia bertahan. Sehingga kalau misalkan orang bilang, kok saya anak orang kaya misalkan, sekolah bodoh juga tetap ada yang nafkahin, ngasih duit, ada yang modalin usaha dan lain-lain. Tapi punten bisa. Kalau benar-benar nggak punya nilai diri, diamanahin apapun nggak pernah becus, ya. Ini terlepas sifat ya. Ada orang yang memang sifatnya padahal baik, sopan, santun, tapi memang nggak punya keterampilan gitu. Maka tetap saja nggak punya nilai untuk dirinya, maka ini jadi bahaya. Efek sampingnya ngerembet. Nanti akhirnya jadi nggak ada punya pekerjaan. Kalau nggak punya pekerjaan, nggak punya duit, maka jatuh kelaparan. Kelaparan jatuh kepada kurangnya iman, bisa ada yang mencuri jadi kriminal, ya. Awalnya dari ilmu. Bandingkan dengan orang yang berilmu, ya. Selain Allah memang sudah menegaskan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Quran surat 58 Al-Mujadalah ayat ke 11. Kalau pengen ditulisnya cepat 58.2:11. Jadi sebelah kiri nomor surat, sebelah kanan nomor ayat, ya, 58.2:11. Di situ memang Allah tegaskan, Allah mengangkat derajat orang yang punya ilmu. Bandingin ya, ulama-ulama terdahulu jelasin ilmu itu kayak begini. Ia adalah mahkota yang tidak terlihat tapi membuat ucapanmu ditaati. Ya. Coba nanya ke Pak Guru atau nanya ke ibu belajar masak, nanya ke juru masak. Meskipun dia nggak pakai mahkota, kita dengerin nggak nasihat dia? Ya, dengerin ya. Dan ilmu itu ibarat harta yang ringan untuk dibawa tapi tidak bisa dicuri. Ya. Coba ibu punya emas atau perak atau uang cash 1 miliar misal, repot tidak bawanya? Kantongin susah, dimasukin dompet gak muat, dicuri takut, dibawa repot, ya. Makanya sekarang laku tuh dalam bentuk uang ya di ATM atau di mana. Maka ilmunya pun tidak bisa dicuri. Apakah kita pernah ngelihat ada orang gimana coba cara nyuri ilmu? Ustadznya lagi tidur, kupingnya dicolokin flash disk gitu, nanti diambil datanya, nggak bisa, ya. Atau kiai jalannya agak berat sebelah, tengkleng gitu. Ada. Kenapa Pak Kiai? Iya, kebanyakan baca kitab jadi kepalanya berat sebelah. Nggak mungkin, ya. Makin banyak ilmunya, makin kokoh. Bukan kokoh Cina ya, maksudnya kokoh kuat. Kokoh. Koh Dedis adalah seorang kokoh yang kokoh, gimana? Aneh ya. Susunan katanya. Tapi begitu. Sehingga nasihati dan ingatkan, atau bahkan ini berlaku kepada siapa saja, karena memang menuntut ilmu, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, wajib bagi seluruh orang yang akunya muslim, ya, berislam. Maka dulu guru nasihatnya kayak gini,
keraslah kamu kepada dirimu sendiri, karena nanti dunia yang akan datang dengan lembut kepada ya. Kita keras sama diri sendiri, dunia datang dengan lembut ya. Lihat orang-orang yang udah telah membuktikan dirinya dengan upaya, ilmu, prestasi, gigih, tekun, rajin, dunia datang nyari. Tapi kalau kita lembek sama diri kita sendiri, bilang ke anak-anak misalkan ya, nanti dunia yang datang dengan keras menegur kita. Yang lain juga nggak bikin PR, yang lain juga nggak belajar, nggak ngapalin. Iya, silakan kamu masih bisa hidup. Kalau ibu umurnya panjang, ibu tidak akan cukup hati untuk misalkan karena kamu nggak belajar, ibu nggak mau nafkahin kamu. Enggak, ibu nggak akan cukup hati untuk itu. Tetap ya, orang dan Indonesia termasuk negara paling dermawan ya. Banyak sekali orang digerakkan hatinya oleh Allah untuk mau bersedekah. Kamu masih bisa hidup mah sekedar hidup. Cuma masalahnya kayak Buya Hamka juga, kalau sekedar hidup mah kambing di kandang juga hidup ya. Monyet, kucing, semut juga pada hidup ya. Tapi kan beda, kita nggak mau disamakan seperti hewan ya. Tapi kalau kita tidak keras sama diri kita sekarang, kita hanya lembek, nanti dunia datang dengan keras. Pahitnya dengan pahitnya pengangguran, dengan pahitnya kelaparan, atau kadang dengan pahitnya dihina tetangga, pahitnya dijulitin waktu reunian, yang gitu-gitu ya. Walaupun sekali lagi Tuhan kitanya bukan omongan makhluk, tapi kan ya tentu ngerasa tidak enak, tidak nyaman ya. Dan harus bisa ngerasa iri ketika ngelihat perasaan dulu asa kita kerjanya, sekolahnya bareng, duduk barengan. Kenapa sekarang di usia 40 ini dia punya perusahaan, aku malah punya banyak utang? Kan pasti ada yang berbeda. Kenapa ada orang yang hidupnya ini berhasil gitu, makannya sama, latar belakangnya kadang lebih berat daripada kita, bisa jadi ya. Sebagian orang akan nyalahin kiri kanan, ayah saya sih begini, dulu sih ibu saya ngedidiknya begini, iya sih saya sekolahnya di sini, dia mah paling bapaknya gini gitu, terus aja mencari alasan. Enggak, juara sejati nggak pernah banyak alasan ya. Salah akuin, kalah berjuang lagi, cari apa yang diperbaiki ya. Nggak sibuk nyalain orang. Emang dengan kita nyalain orang, dunia jadi lebih baik gitu. Di kantor ada masalah, iya pak, udah saya bilangin, emang dia salah melulu sih. Selagi udah ada yang disalahin, dia tenang, nambah takwa enggak, nambah soleh enggak ya. Tapi ngomporin jago kan nggak enak ya. Keras beneran, keras sama diri kita, nanti dunia datang dengan keras. Sampai bisa dikatakan seperti ini bu, dunia sekarang teh. Kalau orang udah sukses, kentut aja dianggap kata mutiara ya. Tapi kalau belum jadi apa-apa, belum membuktikan apa-apa, meskipun dirinya punya begitu banyak potensi, IQ tinggi, cerdas iya, rajin iya, semangat iya, tapi kalau memang belum membuktikan apa-apa, ya omongan seindah apapun justru dianggap kentut ya. Kebalikannya ya. La haula wala quwata illa billah ya. Dan ini seiring ya, kalau orang bertanya, bukti orang imannya udah bener, ngajinya udah bener, bertakwanya udah bener, salah satunya apa? Pengen jadi manfaat buat orang lain. Lihat para nabi ya, yang udah para nabi dan orang soleh di zaman kapanpun, mereka hidupnya lebih banyak mikirin diri sendiri atau mikirin orang lain? Orang pengen jadi manfaat. Meskipun awalnya datang ke masjid karena galau, ada yang diputusin pacar, ada yang kelilit pinjol, ada yang ya apapun lah alasannya ya. Tapi ketika awalnya nyari tenang dan tenangnya udah dapet, pasti ada dorongan dalam diri dari iman tersebut, saya pengen jadi manfaat bagi orang lain. Bahkan nanti bahagianya tuh bergeser. Dulu bahagianya hanya sekedar ketika keinginan saya terkabul, aku senang atau tidak ya. Sekarang bahagianya ketika dia bertanya, sudah berapa orang yang saya bahagiakan. Terus pengen jadi manfaat ya. Seiring itu pasti ya. Silakan ya, pakai ilmu, pakai kebaikan, pakai manfaat ya. Tapi balik lagi, kalau bicaranya tentang membentuk generasi ya, saya kutip dulu nasihat dari Imam Malik rahimahullah.
Malik bin Anas, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah menasihati yang kalau kita terjemahkan, siapapun, kapanpun, dimanapun, tegas ini mah ya, tidak akan mungkin bisa mencetak generasi jadi baik. Gak bisa, kata beliau, kecuali dengan satu cara. Berapa cara? Iya, kecuali hanya dengan satu cara, yaitu menggunakan cara sebaik-baiknya manusia mendidik sebaik-baiknya generasi. Kulit kering, bibirnya pecah-pecah, maaf ya. Menggunakan cara sebaik-baik manusia mendidik sebaik-baik generasi. Siapa sebaik-baik manusianya? Rasulullah Muhammad SAW. Siapa generasi terbaik yang beliau bimbing? Generasi para sahabat, ya. Kan kata Nabi, generasi terbaik adalah yang generasiku, lalu setelahnya, lalu setelahnya. Ini sejaman sama Nabi ya para sahabat, ya. Lalu menghasilkan nanti para tabiin, lalu tabiut tabiin. Nah, kalau dibagikan dalam kurun waktu, sebagian ulama berpendapat itu orang-orang yang lahir di bawah tahun 200 Hijriah. Kadang ada yang disebutnya istilah generasi salafus sholih. Generasi, kalau secara bahasa, salaf kan artinya terdahulu. Ya, jadi orang-orang soleh di zaman dulu, ya. Kalau zaman sekarang kholaf, ada salaf, ada kholaf, ya. Maka itu nasihat dari beliau, ya. Tapi kalau kita mau rujuk kembali, pilar pendidikan di dalam Islam hanya ada dua. Kalau mau dirangkumkan semuanya, pilarnya merujuk kepada hanya ada berapa? Dua. Apa saja yang dua itu? Satu, doa. Dua, keteladanan. Ulangi. Doa. Dua, ya. Itu. Karena kalau yang dua ini udah dapet, sisanya insya Allah lebih mudah. Karena hanya tinggal bicara teknis, anak umur berapa gimana, anak umur berapa gimana, anak umur berapa gimana, komunikasinya gimana, kalau anak cewek gimana, dan yang lain-lain, ya. Jangan salahnya kalau ini bicaranya nanti arahnya ke arah parenting, ya agak repot juga. Namanya parents kan suami istri, ya. Apa di sini Maryam semua, Bu? Lahir tanpa suami semua, Bu? Enggak, ya. Insya Allah. Nah, tapi ini ibu-ibu semua, saya berusaha husnuzon ini. Satu suami bawa 3 istri atau gimana ini, Pak? Masya Allah. Ya. Tapi bismillah, ya. Sedangkan ini fakta, sekedar fakta yang lain, ya. Ada di Al-Quran percakapan antara orang tua dengan anak. Kami dapati dari guru tafsir kami disebutkan ada 17 kali. Berapa kali? 17. Yang 17 itu, satu dari 17 adalah percakapan antara ayah, ibu dengan anaknya. Nah, 3 kubu. Ada ayahnya, ada ibunya, ada anaknya. Yang dua dari 17 tadi adalah percakapan antara ibunya saja dengan anaknya. Ya. Berarti sisa 14-nya adalah percakapan antara ya si suami, si ayah dengan anak-anaknya. Jadi ternyata dari 17, 14 adalah percakapan ayah dengan anak. Ya. Salah satu bahan renungan karena bisa jadi mencegah bahasan. Kadang ada orang tua, ayah yang penting saya tiap bulan udah ngasih duit, tolong ibu di rumah jadikan anak-anak soleh-soleha. Itu gimana ceritanya? Ya. Sedangkan yang lebih sering datang hanya transferannya, bukan orangnya. Masih mending kalau masih transfer dia. Ada yang orangnya hilang, transferannya juga nggak datang, ya. Bang Toyib, Insya Allah. Maka ya itu renungan, ya. Kan kita balik lagi tadi bicara tentang doa dan keteladanan. Izin saya sudah mengulang ini di sebagian majelis, tapi kita rekap lagi, ya. Bicara tentang doa. Pertama saya tanya dulu, waktu Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 sampai 5.
itu beliau diangkat menjadi nabi atau diangkat menjadi rasul? Bedain dulu deh berarti. Nabi sama rasul bedanya apa? Nabi mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri ya, tidak diperintahkan menyampaikan kepada umatnya. Kalau rasul dapat wahyu dari Allah lalu diperintahkan menyampaikan kepada umatnya. Jadi bedanya di situ. Nah, waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat 1 sampai 5 turun, waktu itu Muhammad SAW diangkat jadi nabi atau rasul? Nabi, betul ya. Nabi. Kenapa? Karena di ayat 1 sampai 5-nya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Di ayat 1 sampai 5-nya di dalamnya tidak ada perintah untuk berdakwah. Ya. Perintahnya disuruh ngapain? Baca ya. Dan tugas lainnya. Baik. Nah, terus kapan kok diangkat jadi rasulnya? Nggak lama, kejadiannya memang tidak lama, berselang lalu beliau pulang. Nggak lama pun akhirnya turun surat ke-74 Mudaththir dulu ya. Ingat ayat 1 sampai 7-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Nah, ayat keduanya disuruh bangkit, fa'anzir, dan berikan peringatan. Nah, udah disuruh tuh nyampein ke orang-orang. Ya. Tapi ternyata sebelum diperintahkan berdakwah turun satu surat sebelum Al-Mudaththir, surat 73-nya, surat Al-Muzammil. Di Al-Muzammil apa memang perintahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ayat keduanya bangkit juga. Tapi min laila dari sebagian malam, illa qalila kecuali cuma sedikit. Disuruh bangun malam, Bu. Kira-kira Nabi disuruh bangun di malam hari, di tengah malam atau sepertiga malam, suruh ngapain? Sholat tahajud. Dan ini jauh loh, Bu, jauh sebelum Isra Mi'raj. Nabi udah disuruh tahajud dulu sebelum Isra Mi'raj. PR-nya besar ya. Kita bahas kondisinya waktu itu. Nabi diturunkan di tempat walaupun di situ masih ada Ka'bah, tapi di sekelilingnya tidak kurang ada 360 patung berhala. Di tempat yang banyak kemusyrikan, banyak perbudakan, manusia diperjualbelikan, wanita bisa diperjualbelikan, wanita bisa dijadiin kado. Ya. Lahir bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Banyak yang mabuk-mabukan, perzinahan, ngaco lah, sengaco-ngaconya tempat. Orangnya pada gampang marah hanya karena tersinggung sedikit bisa perang antar kabilah, antar suku. Ya. Tapi tahu-tahu dapat tugas mengajarkan tauhid ke satu dunia, mulainya di tempat dari yang tidak bertauhid. Waktu pertama nyampein, yang percaya cuma 4 orang, istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. Itu gimana tuh? Apa bekalnya untuk ngadepin PR sebesar itu? Malah disuruhnya tahajud dulu. Coba, gak mungkin kalau gak ada keutamaan yang luar biasa di dalamnya. Ya, karena Kiai Haji Arifin Ilham almarhum di Bogor yang di Sentul ya, beliau pernah mengingatkan, orang ahli tahajud itu Allah turunkan, berikan yang namanya haibah jalaliyah, ya, seperti kayak dia punya aura, wibawa, karisma yang membuat orang itu mencintainya, dan ini datangnya dari keagungan Allah, ya. Sehingga nanti misalkan ada dua orang menyampaikan sesuatu yang disampaikan plek persis sama pisan,
Tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Nanti hasil di hati pendengarnya itu demi Allah beda. Mungkin mudah-mudahan akan pernah ngerasain, perasaan saya udah pernah dengar nasihat ini gitu entah di mana. Jangankan diamalin, yang ngomongnya aja lupa siapa. Ya. Tapi kok ketika diulang lagi oleh orang itu kok saya pengen ngamalin ya? Apa yang beda ya? Padahal ternyata dia jauh lebih muda dan lain-lain. Ya. Wah, ini Masya Allah. Beneran kita tahajud, doain. Imam Syafi'i rahimahullah ketika kita tahu ya, beliau sukses dalam mendidik anak-anak murid-muridnya. Salah satu hasilnya diriwayatkan beliau itu kalau sholat tahajud ngedoain murid-muridnya, nggak ngedoain diri sendiri lah gitu ya. Belakangan ngedoain diri sendiri, ngedoain orang lain dulu. Ya, lebih mudah nanti insya Allah. Ya, orang ahli tahajud dengan tentunya ya 5 waktunya juga terjaga ya. Jangan jadi berarti tahajudnya aja yang penting ya, nggak kayak begitu ya. Tapi bismillah, sok dicobain ya. Enggak, tahajud. Lanjut tadi yang kedua apa setelah doa? Keteladanan ya. Ada yang unik ya. Kayak contoh Quran surat ke-25 Al-Furqan surat 25 ayat 74. 25.274. Ya. Ini adalah doa ini bacaannya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, kata imam di situ artinya adalah pemimpin. Betul, imam tuh pemimpin. Tapi kata guru bahasa Arab saya, beliau bilang kayak gini. Imam itu satu akar kata dengan kata yang berarti pola. Dia satu akar kata dengan pola. Ibu tahu pola, kalau ngejahit udah ada polanya kan enak ya, tinggal diikutin. Tapi kalau nggak ada polanya kan bingung, potongnya berapa senti, ke atas, ke bawah, atau kemana nggak tahu, ke kiri, ke kanan, bingung ya. Nah, Nabi dalam mendidik sahabat memang ya kayak gitu, nggak asal nyuruh, ada polanya, dicontohin dulu ya. Sehingga pertanyaan selanjutnya seperti ini, Nabi sukses ngedidik sahabat. Sahabat ada nggak yang pernah kena pukul sama Nabi? Pernah atau tidak? Siapa yang jawab pernah? Angkat tangan. Siapa yang jawab tidak? Oke, nggak apa-apa. Izin kita bahas sama-sama ya. Sahabat ada yang pernah kena jewer sama Nabi. Contoh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di beberapa riwayat yang menceritakan dari beliau bagaimana Nabi sholat malam. Ibnu Abbas masbuk ikut sholat, tapi di belah kiri berdua. Karena di belah kiri sama Nabi dijewer, dipindahin belah kanan. Nih. Walaupun itu makan nggak sakit, atau mungkin ini yang ini masyhur soalnya, biasanya banyak orang tahu. Waktu menjelang Nabi wafat kan pernah ada Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa yang pernah aku zolimi, balas aku hari ini juga. Ada yang angkat tangan tuh dan berkata, perut saya pernah kena pukul olehmu pakai tongkat ya. Ya udah, silakan balas sekarang. Dia malah berkata, saya waktu kena pukul nggak pakai baju ya. Nabi lepasin pakaian atasnya kan, sampai kelihatan perutnya diganjal dengan batu karena sedang menahan lapar. Tapi pertanyaannya, orang itu akhirnya balas mukul Nabi atau memeluk Nabi? Meluk. Berarti pada tahu riwayatnya ya. Sehingga renungannya adalah ada yang kena fisik oleh Nabi pun tidak ada yang ngambek, marah, dendam, kecewa, pundung ya. Itu pelajaran. Kenapa? Beliau teladan, dicintai, dikagumi. Ibu ngefans sama siapa misalkan gitu ya, terus ditegur atau kadang bahkan kalau misalkan dijewer gitu ya, belum tentu marah karena yang ngelakuin adalah tokoh idolanya. Orang pada mau ngedengerin dan mau berubah karena nasihatnya. Mungkin ini yang jadi kekurangan kita. Kita soleh mah iya, soleh soleha, tapi soleh sendiri dan belum menjadi seseorang yang layak dikagumi oleh bahkan anak-anak kita sendiri ya. Ini PR. Kenapa mudah? Nabi mah ngedoain iya,
dan jadi sosok yang dikagumi juga iya. Coba contoh lah ya, anak ibu main handphone melulu, Cocomelon misalkan ya. Ibu tahu Cocomelon nggak? Tahu ya, senjata rahasia ya buat kalau anak rewel ya. Terus handphonenya ibu ambil, ngadat nggak? Ngambek nggak? Tapi kalau anak ibu ngefans sama artis Korea, siapa namanya misalkan? Soun. Ya siapalah ya gitu lah ya. Orang-orangnya tinggi, putih, langsing kayak bihun ya. Ya. Terus datang ke Bandung, ngambil HP anak ibu yang lagi main game melulu, handphonenya diambil sama idolanya, ngambek nggak handphonenya diambil sama idolanya? Enggak. Mungkin itu kita belum jadi orang tua yang layak diidolakan. Ada bapak ibu gurunya nggak di sini? Biasanya kami ajakin nanti masuk ke tiap kelas, wali kelasnya masuk ke tiap kelas, bagiin kertas kosong ke masing-masing anak, sampaikan instruksi, dikasih waktu 5 menit ya, nanti tolong tuliskan keutamaan, kelebihan, kebaikan orang tua kalian, sebarin, nanti tes ya. Tapi saya kasih bocoran dulu ya, apa yang biasanya terjadi. Jangankan 5 menit, ada yang 30 menit juga masih ngahuleng wae ta si anak. Naon alus ngasih bapaknya. Si mama lagi mikirin apa kebaikan si mama, dia nunduk nengok tangan, ih diciwit belum, masih biru keneh, belum sembuh. Kaki bekas kemoceng masih ada. Susah tidak? Bagi anak-anak susah ya. Kalaupun ada, paling kadang sederhana, suka nganterin ke sekolah, itu mah tukang ojek juga bisa, punten mohon maaf ya. Jadi standar orang tua baik masa cuma sekedar nganterin ke sekolah, tuh gitu nggak nambah lagi. Seolah bingung, ini berarti harus ada yang diperbaiki, betul? Dan kami menemukan walaupun amat sangat sedikit, ada anak yang sampai minta kertas lagi karena belum selesai menuliskan keutamaan orang tuanya. Dan ketika dilihat kualitas anaknya, ini anak nggak usah disuruh belajar, udah semangat belajar, lebih punya adab kepada teman-teman dan gurunya, orang tuanya juga jadi manfaat di masyarakat, jadi tokoh, ya. Nah ini beda. Ketika si anak itu udah kagum kepada orang tuanya, atau kalau ditanya saya pengen jadi orang seperti, pengen jadi apa? Pengen jadi seperti mama, pengen jadi seperti papa. Oh itu beda nanti. Tinggal mudah-mudahan. Kadang ada juga kagum sama bapaknya, tapi bapaknya memang nggak ngajarin kebaikan. Ya, kagum sama papa, keren soalnya si papa mah bandar judi, misalnya gitu ya. Di luar sana ada yang kayak begitu soalnya. Tapi kan nanti jadi dosa jariah. Nah makanya sebelum punya sesuatu yang layak dikagumi orang ya kan perlu ilmunya, ya. Atau nanti gurunya boleh pas bagi rapot sampein ke hadapan para orang tua murid. Ibu, bapak, kemarin kami survei loh ke anak-anak, nyebarin kertas, terus ditanya tentang apa sih kesan pesan atau keutamaan orang tua bagi kalian anak-anak. Oh gitu ya Pak Guru, Bu Guru, iya. Mau lihat nggak kertasnya? Oh boleh, sini saya mau lihat. Pas dikasih, ning kosong Ustaz. Iya, begitulah, karena Anda tidak meninggalkan kesan apapun untuk anak Anda. Nah, berani ngomong gitu nggak coba Pak Gurunya? Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Kadang yang dia ingat dari ayahnya adalah tiap pagi berangkat, malam anaknya udah pulang, bapaknya baru pulang. Ketemu cuman pagi udah berangkat lagi, nggak ada waktu. Dan kadang nggak ada liburnya, nggak ada apanya. Sedangkan itu waktu yang tidak bisa diputar kembali ya. Insya Allah harus hadir. Dan setidaknya kalau misalkan ada batasan yang memang tidak bisa hadir terkait, ya namanya juga berjihad di jalan Allah mencari nafkah. Jangan lupa tadi yang doanya jangan lupa. Titipkan keteladanan. Dan memang juga harus kompak dulu. Kadang yang juga jadi masalah belum kompak. Minta mah pengen beliin sepatu baru, kata papahnya jangan nah masih bagus, kata ibunya udah nggak apa-apa, nggak usah tahu si bapak, udah kita beli aja sendiri. Kan bingung. Jadi akhirnya nanti kan
Ya itu dia ya. Sedangkan laki-laki seharusnya menjadi kepala, katanya juga namanya kepala keluarga, tapi yang ngajarin untuk ngebangkang kepada pemimpinnya malah ya ratunya sendiri. Repot tidak? Repot. Jadi nanti ketika anak-anak yang terbiasa melihat itu ketemu peraturan tuh kagok tuh, karena di rumahnya sesuatu yang terbiasa untuk dibangkang, untuk dibantah ya. Makanya seperti itu ya, insya Allah. Jadi ini dia tentang keteladanan ya. Karena nanti sisanya bismillah, tinggal bicara teknis lebih mudah. Pasalnya kadang kita banyak belajar begitu banyak macam teori. Oh, kalau ke anak umur segini gini nih cara komunikasinya, ada bukunya, ada komunikasinya, ada alat-alatnya, ada metodenya dan lain-lain. Tapi doain enggak, bangun tahajud, boro-boro tahajud, zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya 8:30 ya. Zakannya begitu, teladan juga nggak ngasih. Kok saya nyuruh anak saya sholat? Iya, waktunya sholat memang. Tapi muka kita cemberut, tidak sebahagia ketika sinetron dimulai. Kan ngelihat anak juga, ya. Nggak pasti ada sesuatu, ya. Sampai ada yang jadi iklan itu. Ada iklan di Malaysia ini, ada si ibu lagi sholat duha, lalu tetangganya jadi serak-serak becek begini ya saya. Tetangganya nelpon, diangkat karena masih anak. Masa ibu sambil sami Allahu liman hamidah halo gitu, nggak mungkin ya. Ditanya, nah anak kamu, ibu kamu mana, mamah mana? Lagi sholat duha tante. Si ibu teh seneng, jadi ketahuan sholat duhanya. Beres sholat si anak teh dibelai, anak ganteng, soleh, ini uang jajan. Hah? Si anak teh bingung ya, terima we udah ya. Besoknya si ibu keasikan maraton nonton ya. Jadi baru sholat asarnya 5:30 ya. Tetangga nelpon lagi, ditangkat sama anaknya, si ibu lagi sholat asar. Kadang kalau rumah lagi sunyi kedengeran kan sampai suara yang ditelepon juga. Mama kamu mana nak? Udah gempor itu si ibu. Aduh, udah dijawab nih, udah dijawab. Udah gak ada khusyuk-khusyuknya itu sholat ya. Dijawab sama si anak, lagi sholat asar tante. Biasa jawabnya, tapi di telinga di si ibunya kan nggak biasa itu. Slow motion. Lagi sholat asar tante. Kedengeran suara yang ditelepon juga. Apa? Sholat asar jam sekian. Beres sholat si anak tuh, kamu ngapain bilang kayak gitu ke tetangga? Diciwit. Bingung tuh si anak tuh. Ya, masya Allah. Sholatnya emang untuk apa? Untuk dipuji tetangga atau untuk Allah ini kan? Kelihatan ya. Nanti mulai bandingin, asal mamanya teman saya nggak pernah sholat, gak galak gitu dah. Kenapa mama saya sholat rajin tapi galak ya? Misalkan gitu, nanti bisa sampai ada anak-anak yang berkesimpulan sholat yang bikin orang jadi jahat. Naudzubillah. Ya. Orang sadar punya dosa, sadar nggak pengen selamanya maksiat, pengen memperbaiki diri. Katanya tempat orang baik itu di masjid. Tapi udah gimana, baru ge tobat, boro-boro punya gamis syar'i, cuman ada kain itu ge, ya dibuntel-buntel, belum tahu caranya nonton di YouTube untuk jadi kerudung, ditiungnya. Udah gitu masih adanya cuman ada celana panjang sama kemeja, belum gamis belum. Masuk ke masjid pengen ikut pengajian, karena pasti beda sendiri, dilihatin dari atas sampai bawah. Sambil ada pandangan yang sinis dan lain-lain. Naudzubillah. Bisa ada yang gak jadi itu bu ke masjid tuh. Terus akhirnya dia pergi maksiat ke tempat minum-minuman misalkan, karena lagi galau gak fokus minum tumpah, minta maaf pengen gantiin gelasnya. Oh enggak apa-apa, udah gak apa-apa. Itu tadi minumannya apa? Kami bawakan yang baru ya, gratis. Kenapa lebih ramah tempat maksiat? Kalau akhirnya dia jadi yang katanya tempat orang baik aja kayak gitu, orang-orangnya naudzubillah siap nanggung dosa jariahnya. Yuk harus beneran dah, makin ngaji makin pengen jadi kebaikan pasti. Dia kok tapi dia memang belum syar'i. Suatu saat hidayah Allah datang, bisa dia yang jauh lebih taat daripada kita. Ya, gak ada yang tahu hidayah orang. Atau kita pas lagi
futur maksiat, mautnya datang pas lagi maksiat, nggak ada yang tahu, ya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa ngejamin. Kadang diberi was-was oleh syaitan, beres ngaji, udah gitu ngelihat tetangga rumah dekat masjid, tapi nggak pernah kelihatan di masjid. Dalam hati doang gitu ngomongnya, ngaco tetangga teh. Nyari duit dari gelap nyampe gelap, sebelum subuh nyampe setelah isya, ngaji tara, ngaco, nggak ngucap, tapi dalam hati nggak tahu, bisa jadi dia ternyata 5 waktunya terjaga, masjid banyak kok di mana-mana. Kita nggak pernah tahu, mungkin malamnya kita ngorok, dia mah tahajud, mungkin sholat malam, nggak pernah tahu. Atau bahkan ternyata dia mesti nyari duit dari gelap sampai gelap, ternyata yatim piatu dan anak sulung dari 6 bersaudara, mesti nafkahin adik-adiknya, nggak pernah tahu kita. Kita yang sekarang berada di sini, bismillah, insya Allah, kok bisa? Oh, alhamdulillah suami teh enak kerjaannya, jadi saya nggak usah ikut kerja, paling juga jualan online misalkan. Terus kok enak suaminya kerjanya, alhamdulillah, dan dulu kuliah tinggi. Kok enak kuliahnya tinggi? Ya kan dulu orang tua kami mampu. Kok bisa orang tuanya mampu? Ya kalau ditanya terus sih emang Allah sih yang ngasih. Ya. Maka terus kita yang udah bisa nyampe ke sini ke masjid karena kita yang sudah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Enggak. Suatu saat Allah pengen menurunkan hidayah pada siapapun, nggak ada yang bisa ngalangin. Ya. Lagian kalau emang Allah udah benci sama yang maksiat itu, kan mudah bagi Allah mematikan orang itu detik itu juga. Kenapa dia masih hidup? Berarti kan kata yang punya langit dan bumi aja, Allahnya aja masih kasih kesempatan. Masa kita punya hak untuk menghakimi yang kayak gitu tuh mual diampunan, kayak lu gitu tanu mual ke surga, lu pasti ke neraka. Kadang sampai dijadiin bercandaan, kok yang gini nerakanya belah mana kok? Nah, untuk bilang, ya enggak ya. Itu ya was-was ya. Manggil anak, sok ibu praktek ya. Anak di kamar, ibu di ruang tengah. Panggil, adek, nggak keluar. Kudu kumaha bu? Hah? Teriak. Adek, masih belum keluar. Kumaha bu? Ibu ngahuiknya, ngajerit. Adek, kaca pecah 3 gitu. Ya. Si adek teh keluar, lari tunggang langgang. Oh siap, lari tunggang langgang keluar. Jawab dengan jujur bu. Ibu langsung memberitahu alasan kenapa ibu tadi manggil, atau diomelin dulu tuh si adek? 1-0 ya. Besoknya si anak teh butuh sama si mama, manggil dari ruang tengah gantian. Mama, belum keluar. Mungkin kamarnya si mama jauh, harus naik angkot dulu. Nggak tahu kan, rumah orang kaya barunya. Insya Allah. Mama, masih belum. Jantung mulai berdebar kencang nih ya, tapi mau nggak mau, mama keluar. Tapi apa yang terjadi? Anak yang dikurang ajarnya, manggil orang tua masa kayak begitu. 2-0 ya. Terus nanti ibunya bertanya, kok hanya anak saya teh asa minderan gitu ya? Kalau kita mau jujur punten ya, seorang anak punya fitrahnya adalah berpikir, saya tidak diterima dimanapun, saya tahu tempat di mana ada tempat yang pasti menerima saya apa adanya. Itulah yang disebut rumah. Ya, di dalamnya ada orang tuaku yang menyayangi aku. Aku mau dipecat dimanapun, aku pulang ke sana pasti dipersilahkan. Ya. Tapi ternyata dia mendapati justru manusia yang paling sering memarahinya adalah tadi yang dia sebut ternyata ibu. Ya. Maka kalau misalnya manusia yang harusnya paling ramah kepadanya, tapi dia harus ketemu orang asing, ya wajar atau kalau minderan. Kita mah kadang ngerasanya kan saya udah ngingetin sholat kan, dan yang lain macam-macam ya. Tapi bisa jadi ada sifat-sifat. Yuk hati-hati. Dan ini dorongan untuk ayo jadi teladan, jadi sosok yang layak dikagumi. Bikin karya terserah apa aja. Sukanya masak ya masak, bikin resep baru apa misalkan dendeng codot kayak naon gitu ya. Apa gitu ya. Aneh-aneh lah ya. Nying-nying mozzarella. Wah ya.
Ya ini mau ocon ya. Tapi kata survei kalau dibilang nggak ada waktu ya aneh juga ya. Pernah baca survei gitu Bu, manusia zaman sekarang itu dalam sehari megang handphone rata-rata 313 kali dalam sehari. Meskipun kadang cuma turun dari motor ngecek, nggak ada WA, 2 detik di kantongan. Tapi ngecek kan, sering ngecek kan. Kadang cuman sekarang orang kadang malas pakai jam tangan, jadi ngelihat waktu di mana? Handphone, ya. Bosan nunggu bus, nunggu angkot, apa yang dilihat? Handphone. Kalau ada chat, kebanyakan yang lebih mudah untuk kita buka ajakan gibah, ya nggak? Baru kita tobat, jauhi hamba dari dosa gibah. Cenderung, tahu nggak? Pertanyaannya ini. Aduh, jawab atau apa nih ya? Cepetan, mau tahu nggak? Udahlah kepalang buka. Ada apa sih? Udah. Atau kadang ada grup kerjaan sekantor isinya 10 orang. Bisa-bisanya mereka bikin grup lagi isinya 9 orang kecuali kepala cabangnya. Kira-kira apa fungsi grup tersebut nih? Tolong jawab ya. Kira-kira apa fungsi grup tersebut? Masya Allah. Kadang suka ada yang ini, enggak kok, kita pengen bikin surprise sih, bisa. Makanya bikin grup yang gak ada dianya ya. Allah tahu niat di hati masing-masing ya. Dan kadang suka ada aja gitu yang ngelempar bahan. Ya, tahu nggak? Udah tahu nggak itu tuh? Masya Allah ya. Masya Allah. Hati-hati ya. Dan dalam sehari tadi kan kalau disentuhnya 313 kali ya. Tapi kalau misalkan secara durasi, namanya juga rata-rata ya. Ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi secara durasi rata-rata sehari itu kita lihat handphone 5 jam mah ada. Bisa dicek loh. Bahkan di tiap aplikasi ada. Kayak di Instagram itu bisa dicek ininya. Kita dalam sehari itu udah ngelihat berapa jam ya. Maka dan itu baru satu aplikasi ya, belum yang lain-lain. Kan kita banyak aplikasi, buka WA, buka TikTok, buka apa, buka YouTube, buka lain-lain. Alhamdulillah kalau buka YouTube-nya yang baik-baik ya. Dan kadang makan kita kan cuman scroll, lucu, ketawa, udah. Scroll, ketawa lagi, lucu, udah. Habisnya waktu 2 jam ya. Sok mangga tetap lihat handphone, tapi misalkan ya apa mungkin kajian atau mungkin kalau ada buku yang pengen dikhatamkan, tapi kok kan buku bisa di PDF di handphone, cuman kan banyak ininya muncul terus dari atas, cenderung kalau di buku kan enggak. Tapi beneran yuk, terserah silakan lebihnya. Yuk doain, silakan mulai didoain ketika tahajud, dan jadilah orang tua yang mengagumkan. Sisanya bismillah, insya Allah jauh lebih mudah ya. Jauh lebih mudah. Yang repot kan tadi ya, teorinya udah dari profesor di Jepang, anak ini ternyata psikologinya seperti ini, cara menanganinya seperti ini. Susah kalau justru kita masih jadi orang yang paling ditakuti sama anak kita. Dikagumin enggak, ngedoain enggak pernah. Aduh sempurna itu ya. Sampai ada orang anak yang gak pengen ketemu ibunya tuh ya. Udah ketemu teh dimarahin melulu, atau nggak disuruh ke warung ya. Ini kan ada ngomongnya di hadapan orang tua ya. Kalau ada hadapan anak-anak beda lagi tentang birrul walidain, tentang apa. Cuman kadang yuklah jangan melulu nyalahin anak ya. Kadang bisa jadi ya. Bisa jadi awalnya dari kitanya, yang kita kadang nggak nyangka juga. Ternyata dari kita sering ngomong apa, sering ngomong gini, sering ngomong gitu. Kan kalau ngelihatnya dari kacamata diri sendiri mah suka susah ngelihat. Kita nggak bisa lihat punggung kita. Kalau pengen lihat punggung kita minta tolong ke orang, ya. Seperti itulah ya, Masya Allah. Ya, mohon doain ya. Mudah-mudahan teh istiqomah. Jadi kalau ngelihat si Koko teh, ya Allah mudah-mudahan ningkong teh ngamalin apa yang diamalin, diomonginnya, nggak cuman diomong doang, ya. Mohon doanya ya dan nasihatnya. Semoga Allah memuliakan bunda dan keluarga, jadi anak yang soleh-solehah, dan mohon doakan diri ini ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat dan kebaikan.